Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul. Kalau di dalam Al-Quran apa surat Ali Imran, "Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati." Ya, emas dan perak. Tadi sudah saya sempat ngobrol terkait nama masjid Baitul Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada seluruh jamaah Masjid Baitul Qur'an, bermanfaat buat umat khususnya yang ada di Pondok Mahmudi, dan juga tidak lupa kepada para pengurus yang tadi sudah saya dengarkan beberapa program-program dari pembina yayasan. Masya Allah, itu sungguh sangat-sangat luar biasa. Apresiasi, support, dukungan dari pengurus yayasan untuk kegiatan-kegiatan kemakmuran masjid TKM. Nah, maka insya Allah mudah-mudahan semua para jamaahnya di sini bisa ikut serta, ikut andil meramaikan masjid Baitul Qur'an, yang mana tadi Masya Allah disebutkan salah satu program yang sangat digalakkan untuk hari ini adalah program taksim. Tentu ini adalah karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa berpegang teguh pada ajaran-ajaran beliau hingga hari kiamat. Sebelum saya memulai materi saya, giliran saya mungkin tadi agak terlewat, yang saya hormati kepada yayasan, nama yayasan berarti sama Pak Haji ya, pengurus yayasan, ketua yayasan, pembina yayasan, pengawas yayasan, serta jajarannya, juga kepada ketua DKM dan semua jajarannya, juga tidak lupa sepertinya powernya juga ini adalah majelis taklim dari Umahan. Bukan begitu ya? Masya Allah, mudah-mudahan semuanya bisa berkolaborasi untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat para jamaah ya, yang ada di Pondok Makmur ini. Terkait tema, sudah saya undangan itu sudah sampai di sudah lumayan lama. Terkait judul ini, mencintai Al-Quran dan meneladani akhlak Rasulullah sebagai momentum kepribadian Muslim sejati. Sepertinya agak berubah dari undangannya, lebih keren ini sepertinya, lebih apa ya, kemasannya, tapi tidak berubah esensinya, yaitu tentang mencintai Al-Quran. Nah, ini kan kita acaranya adalah apa? Dalam rangka Maulid. Nah, adapun di undangan itu kalau nggak salah mencintai Al-Quran sebagai bentuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, karena memang kemarin diundang dari Dewan Dakwah Ustaz Yusuf, dan saya duduk di sini memang kefokusan saya selama ini adalah di bidang Al-Quran. Dan mungkin kalau bahasanya ya, tajwid, karena saya sendiri punya buku terkait tajwid. Ada Makhalul Huruf Sifat, kemudian tentang hukum-hukum tajwid. Dan kalau saya berada di sini, saya sebenarnya bukan orang lain. Ya, karena saya lahir dan berasal dari tetangga, karena saya orang Batu Cepet, Belum, tahu Belum? Bapak ya, ini
Ibu tahu dulu ya? Siapa ya yang bisa kita sebut? Oh ya, rumahnya Musdalifah. Ya kan? Masuk, nanti belok kanan, itu nanti ada kampung namanya Kampung At-Taqwa. Masjid At-Taqwa, itu saya lahir. Asli, Betawi situ. Kemudian apa namanya? Memang sebelumnya saya kuliah nyantren dulu di Jawa, Jepara. Kemudian saya kuliah di Jakarta, lumayan lama, 7 tahun di Libya, punya Saudi. Kemudian saya tugas dan lain sebagainya, ke Bogor dan sebagainya. Dan sekarang balik lagi di Tangerang. Tapi saya ke kabupaten di Kota Bumi dan Raja untuk kegiatan aktivitas ini kelembagaan. Dan hadirin jamaah sekalian, jadi kalau kembali kepada tema yang menjadi tema acara pada kesempatan hari ini, mencintai Al-Quran ya, dan meneladani akhlak Rasulullah sebagai momentum untuk generasi sejati. Kalau kita kembali kepada Al-Quran itu sendiri, maka ini memang konsepnya Rasulullah SAW ketika awal-awal mengkader para sahabat. Ya, dulu Rasulullah SAW ketika turun wahyu pertama kali, ketika Al-Quran turun kepada Rasulullah, maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Menanamkan, mengajarkan Al-Quran kepada para sahabat. Tentunya dengan Al-Quran yang diajarkan kepada para sahabat, ini yang menjadi fondasi awal adalah keimanan. Nah, maka banyak dulu para sahabat bilang, kunna ta'allamna iman qabla an nata'allamna Al-Quran. Dulu kami, kata para sahabat, belajar iman, maksudnya menguatkan iman sebelum kami diajarkan Al-Quran. Nah, jadi kalau kita kaitkan, korelasinya sangat kuat antara Al-Quran sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita fokus di satu sisi tentang Al-Quran. Maka kalau kita berbicara maulid, ya kan, mengenang, ya kan, merayakan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terkait Al-Quran aja itu satu sudah cukup sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi. Pertanyaannya adalah sejauh mana kata cinta Al-Quran itu tertancap dalam pada pribadi kita masing-masing sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Sejauh mana coba cinta kita kepada Al-Quran? Apa coba yang cinta ini bentuk apa, diksi ya, pilihan kata. Cinta itu kira-kira apa yang kita pahami dari cinta? Apa coba cinta? Cinta itu kalau ada cinta gitu lah. Cinta itu gimana Bapak? Coba cinta kepada Al-Quran, mencintai Al-Quran, maksudnya apa coba? Apa coba? Masya Allah, perasaan totalitas. Kemudian apa yang actionnya apa? Apa yang kita lakukan? Di antaranya coba dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Seperti apa? Membaca lagi, mendengarkan, ya kan? Menghafal, mentadaburi, ya kan? Mengamalkan, ini yang berat aja. Jadi kita lain. Maka kalau kita cinta kepada Al-Quran, berarti kita tadi sejauh mana interaksi kita kepada Al-Quran. Semuanya insya Allah hafal terkait hadis tentang syafaat Al-Quran nanti di hari kiamat. Apakah hadisnya? Apa? Iqra'ul Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran. Coba ikutin saya semua. Iqra'ul Quran fa innahu
ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya apa? Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Jadi dominnya jam, perintahnya untuk orang banyak. Bacalah kalian Al-Qur'an. Fa innahu, karena sesungguhnya kembali ke Al-Qur'an, ya'ti yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai yang dapat memberikan syafaat di ashabihi, bagi apa ashabihi artinya? Bagi sahibnya. Saya terjemahkan itu aja. Bagi apa? Sahib. Kita nggak tahu. Mungkin nanti kita di hari kiamat kita lagi susah, kita lagi kelabukan lah bahasanya, kita lagi kepanasan, bingung mencari siapa yang dapat menolong kita. Huru hara di hari kiamat kita bayangkan, padahal masyarakat kita berapa tahun menunggu 50.000 tahun. Kita menunggu, ya kan, dihisab, menunggu perhitungan amal. Emang kita nanti akan kenal dengan saudara kita? Nggak ada. Kalau tadi anak-anak baca surat An-Naba, coba kita kembalikan kepada surat apa? Lanjut surat Abasa. Apa di situ? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Apa artinya? Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang itu lari, kabur, pisah min akhihi, dari saudara. Jadi seorang itu akan apa ya? Kabur dari saudaranya, maksudnya pisah. Wa ummihi wa abihi, dari bapak ibunya juga pisah. Wa sahibatihi wa banihi, kerabatnya, anaknya, semuanya pisah. Apa coba? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Nanti pada hari kiamat masing-masing itu punya urusan. Masing-masing punya urusan. Mungkin ibu sekarang nikah kompak, solid ya kan? Nanti masing-masing. Nanti di hari kiamat itu apa? Masing-masing. Mungkin ini pengurus masjid masih kompak. Kalau ada program kita rapatin, kalau ada santunan kita rapatin, masih kompak. Jamaah juga sama, masih kompak. Tapi nanti di hari kiamat kita semuanya sudah gak bakal kenal-kenalan lagi. Kenapa? Karena sibuk sama urusan masing-masing. Coba. Tapi kalau kita kembali kepada Al-Quran, ternyata nanti ketika kenyuan itu kita datang, maka ternyata kita nggak tahu ada yang ngomong dari belakang. Gak usah bingung. Saya Al-Quran yang nanti dapat, yang akan memberikan syafaat kepada. Coba bayar. Senang nggak kalau bayar itu? Syafaat apa sih artinya syafaat? Jangan-jangan syafaat apa? Syafaat itu apa artinya? Syafaat itu ma'unah, pertolongan menurut bahasa. Iya. Kalau menurut istilah beda lagi syar'i. Ya lebih lagi pertolongan kepada seorang hamba supaya dia nanti masuk ke surga. Dan syafaat punya macam. Ada syafaat Nabi, syafaat Muhammad. Ada syafaat Al-Quran khusus Allah berikan buat para sahih. Dan uniknya para jamaah Bapak Ibu, Al-Quran yang nanti akan memberikan syafaat, menjadi syafaat itu li ashabihi, bagi sahibnya. Sahib itu artinya apa sahib? Coba, tidak disebutkan oleh Rasulullah bagi yang baca, bagi yang hafal, bagi yang apa lagi? Tidak spesifik, tapi disebutkan dengan kata apa? Sahib. Coba makna sahib. Sahib. Kita udah jadi bahasa dasar kan? Sahabat sahib. Apa makna sahib? Sahabat. Kalau ada masalah, kadang seorang sahabat kerabat dekat saking sahibnya curhat masalah pribadi aja sampai dicurhati dia saking menjadi sahib. Tapi kalau bukan sahib, nggak mungkin dia cerita, nggak mungkin dia curhat masalahnya. Berarti ternyata
sampai di titik kita itu menjadikan Al-Quran adalah suatu yang menjadi teman kita, bukan hanya sekedar teman. Berarti baca ia, mendengarkan ia, memahami, mentadaburi ia, menghafal juga itulah namanya sholat. Mau nggak kira-kira kita semua nanti mendapat syafaat? Pasti nggak ada yang mau. Namun kita yakin semua pada masuk surga. Hah? Ya? Mau nggak pada dapat syafaat Al-Quran? Bapak-bapak, ibu-ibu, mau saya jauh-jauh. Cukup tadi respon, support, ikut. Bahkan nanti bilang gratis. Ikut ngaji di masjid Baitul. Udah, ngarep apa lagi? Kalau baca, udah ngarep apa lagi? Ya kan? Kerja udah capek. Ya kan? Kerja dari pagi sampai sore. Ketika di masjid ini ternyata difasilitasi ngaji, tadi saya tanya satu Ramadan, ternyata alhamdulillah jamaahnya bapak-bapak ini ada, ibu-ibu ada, kemudian anak-anak juga, bahkan tadi mau buka remaja. Luar biasa. Tinggal bagaimana nanti orang yang enggak mau, banyak alasan. Dan jujur, Al-Quran ini sesuatu yang jangan sampai kita bahasanya begini para jemaah. Belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, ya kan? Dengerin Al-Quran, itu dia, atau belajar ngaji lah. Di sini semuanya pada bisa ngaji kan, insya Allah ya. Yang merasa yang mungkin ngajinya masih belum lancar, ini harus sadar diri. Gak pandang umur. Ustaz, saya udah umur segini, Ustaz. Udah susah ngajinya. Ya, itu alhamdulillah kalau memang menyadari. Dan gak ada kata-kata lain, gak ada solusi lain kecuali memang harus dipaksa untuk ngaji. Jangan malu, jangan minder. Biasanya ya minder, apalagi nanti ketemu gurunya galak misalkan, ngambek, ya ini masalah juga. Jangan, mohon maaf, kalau kita sebagai penuntut ilmu belajar maka jangan malu. Akhirnya apa? Misalkan ada pribadi yang seperti tadi, mungkin kalau di kantor seorang punya jabatan tinggi, pas ngaji misalkan masih terbata-bata, akhirnya malu. Akhirnya dia nggak mau ngaji di masjid sama guru, dia belajar di rumah. Kenapa? Karena sekarang mudah, misalkan Al-Quran ada tajwidnya, Quran bertajwid ya kan? Ada warnanya, gampang ya kan? Tinggal ikutin. Oke, itu nggak ada masalah. Cuman menyalahi sunnah ketika belajar Al-Quran, gak ada istilahnya otodidak. Gak ada istilahnya apa? Coba sebutkan riwayat para sahabat, riwayat Nabi SAW yang belajar Al-Quran otodidak. Tidak ada. Kalau ada saya ulang. Tidak ada. Al-Quran itu belajarnya apa? Otodidak. Artinya apa coba? Al-Quran itu belajarnya guru ke guru, talqin, musyafahat, talaqi. Itu adalah metode yang awal dulu dilakukan oleh Nabi ketika mengajar para sahabat. Jadi ibaratnya kalau kita sekarang ada yang ngajar di sini, ada yang mengatakan guru pun demikian ketika di masjid. Nabi mengajarkan para sahabat mendengar. Bedanya memang dulu para sahabat mereka tidak bisa baca dan tulis, tapi hafalan mereka kuat. Apa yang mereka dengarkan, mereka bisa hafal. Kalau kita boro-boro, ya udah ditulis, udah dipulang-pulang, kadang belum hafal-hafal. Ya makanya kalau sudah tahu begitu, tahu di bisa jaga. Ya.
jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada makna cinta. Kalau kita sekarang ini sebenarnya tanggalnya udah masih Rabiul Awal atau Rabiul Akhir? Rabiul Akhir. Tapi gak apa-apa. Karena pada dasarnya adalah niat para pengurus sangat baik. Bagaimana momentum Maulid ini diisi pengajian, ya kan? Mendengarkan mau'izah hasanah dan lain sebagainya, supaya semuanya insya Allah para jamaah di sini mudah-mudahan pada makmur, bukan hanya ramai-ramai doang, tapi insya Allah masjid ini, ya ini saya sambil kita sharing aja ya bapak-bapak pengurus khususnya, menjadi sentral, bukan hanya sholat berjamaah, tapi menjadi sentral pendidikan khususnya di bidang Al-Quran. Saya kemarin baru misi daurah di Bandar Lampung selama 4 hari. Ada masjid di Waihalim, Bandar Lampung, namanya Masjid Ad-Du'a, yang biasanya Ustaz Adi Hidayat misi di sini. Masjidnya mirip kayak begini. Ya, insya Allah ini nanti kalau sudah bagus tadi mau direnovasi lagi, insya Allah lebih mantap lagi lah. Bahkan tadi katanya mau dikasih AC. Wah, bisa tiduran nanti ada yang. Ya, baik. Di Masjid Waihalim Pembina, ya, yayasan. Di sana khusus di masjid, kalau saya punya lembaga, kalau saya heran. Atau ada yang punya sekolah di sini, kalau saya heran. Kalau punya anak-anak murid, ya enggak? Tapi di masjid itu murid-murid yang ngaji aja sudah mencapai 700 anak didik. 700 itu anak didiknya, belum bapak-bapaknya, ibu-ibunya. Bayangkan 700 murid pakai sip-sipan, semua pojok-pojokan terpakai. Pojok ini ada halakoh, pojok ini ada halakoh, terus semuanya. Ya, bayangkan. Insya Allah kalau kamu bisa. Di Tangerang ini belum ada. Saya jujur, saya karena memang kami fokusnya di kelembagaan Al-Quran, rumah tahfidz dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta nggak usah ramai. Di Bogor apalagi pesantren deket-deketan. Di Tangerang sebenarnya banyak pesantren insya Allah. Cuman kalau di Bogor itu nggak usah heran. Kemudian Bekasi, Depok itu nggak usah heran. Di Tangerang ini insya Allah pondok-pondok Al-Quran, khususnya yang mengajarkan Al-Quran di sana, yang memang diawali di Dr. Yusuf Mansur itu sudah bagus. Tetapi kita harus banyak mensosialisasikan program-program tahsin, program-program Al-Quran. Ya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu memang masjid-masjid itu dijadikan sebagai sentral kegiatan-kegiatan Islam. Mau masalah apa, pengajaran Al-Quran, mau ngaji fikih dan lain sebagainya, itu semuanya adanya sentral di masjid. Katakan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di Madinah ya, Masjid Nabawi. Dulu ada namanya seorang qari yang bernama Imam Nafi. Tahu Imam Nafi? Kalau ahli Al-Quran namanya Imam Nafi, kalau ahli fikih dulu di Madinah namanya Imam Malik. Ahli fikih. Ada dulu kalau ahli Imam Syafi'i di Mekah, Imam Malik di Madinah. Nah, kalau Imam Malik ahli di bidang fikih, tetapi ahli Al-Qurannya adalah Imam Nafi. Kalau kita siapa kita? Ada yang tahu nggak? Kita ini siapa? Kira-kira qarinya itu namanya Asim. Ya bapak-bapak, kita nama imamnya itu namanya siapa? Asim. Rawinya namanya Hafs. Nah, maka riwayat Hafs dari qiraahnya Imam Asim. Paham nggak kalau saya sebut istilah ini? Jangan-jangan nggak paham. Yang kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian nanti Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah bacaan riwayat
Itu Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Jadi maknya pendek. Ya, nanti ada lagi riwayatnya asumsi banyak begini. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Itu beda lagi. Itu qiraatnya asumsi dulu di Basra juga di Kufah. Nah, tadi Imam Nafi ketika di Madinah ada muridnya namanya Qalun. Siapa? Qalun. Qalun itu bahasa Romawi, artinya jayyid, bagus. Qalun ini ketika belajar berguru kepada Imam Nafi itu udah hatam sekali, dia baca lagi di depan gurunya. Hatam lagi, baca lagi. Sampai Imam Nafi bertanya kepada Qalun, ya Qalun, kenapa kau ngaji kok gak selesai-selesai? Maksudnya gak udahan gitu. Udah selesai hatam, ngulang lagi. Selesai hatam, ngulang lagi. Ingatin, ini ternyata metode para ulama kita tetap ngajinya nggak bentaran, apalagi nggak ada istilah ngaji kalongan. Belum selesai udah pindah, belum selesai udah pindah. Akhirnya ngajinya enggak, ya kan? Nah, Imam Nafi ini, Qalun ini, sampai ketika ditanya sama Imam Nafi, wahai Qalun, berapa lamakah engkau ngaji sama saya? Kemudian dijawab sama Qalun, saya nggak ingat berapanya, tapi kurang lebih udah selama 20 tahun lamanya. Bayangkan ngaji sama guru 20 tahun. Itulah seorang pelajar, orang yang ngaji sejati. Ya. Jadi kembali kepada para jamaah semua, coba buktikan cinta kita kepada Al-Quran sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Abdullah bin Mas'ud tadi riwayat yang saya baca, kata beliau apa? Man ahabbal Qur'an fa innahu yuhabballah fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Barang siapa yang mencintai Al-Qur'an, itu tandanya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Sunnah itu banyak, turunannya banyak, rangkaiannya banyak. Tapi kalau kita kembali back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Maka silahkan, bisa pendidikan hari ini beda dengan pendidikan zaman dulu. Ini mohon maaf. Karena kan kami sebagai anak-anak yang mungkin orang tua saya nyawa, ya kan, pengen anaknya kuliah biar belajar. Kalau dulu kan saya ngaji, itu ibarat kata guru ngaji selesai udah, ya kan? Mungkin kalau ada istilahnya administrasinya bayarannya bayar minyak bahasa dahulu. Mau bayar silakan, nggak bayar juga silakan, gitu kan? Oke, akadnya jelas misalkan difasilitasi di masjid gratis, tapi bukan berarti orang yang mau ngaji dia datang silakan, nggak datang juga silakan. Ini seakan-akan nanti kita supaya pendidikannya itu tetap profesional. Ini kalau berbicara secara kelembagaan untuk manage program Al-Quran, setuju insya Allah. Jadi maksud saya di sini, ibu-ibu yang ngaji, bapak-bapak yang ngaji, semuanya terprogram. Kalau bisa punya kelas, terdata gitu. Di tiang ini, jamaah ini, ibu ini. Nanti misalkan bapak di sana, bapak ini. Jadi ada ada kelas, ada namanya. Jadi nggak sekedar apa? Jadi nanti di absen gitu. Jadi pendidikannya benar-benar menjadi sentral. Nah itu. Supaya tidak ada lagi yang ngaji itu nanti dia datang, nanti dia nggak datang, gitu kan? Ini namanya ya sebenarnya bukan masalah suatu hal yang negatif. Cuma kalau kita memang benar Bismillah untuk yang api. Kenapa? Karena masjidnya ini mendukung untuk pendidikan yang profesional. Mudah-mudahan dengan manajemen yang baik, bagus, khususnya di bidang Al-Quran, siapa tahu menjadi contoh-contoh masjid-masjid yang lain.
praktisi Al-Quran dan pesantren. Dan saya pribadi punya yayasan Hikmah dan Tajwid, itu mungkin bisa dihitung 1-2 aja. Maka insya Allah saya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan, memberikan semangat juang, meneguhkan, memberikan kesehatan kepada pengurus-pengurus yang insya Allah punya peran yang penting di belakang layar untuk kegiatan-kegiatan program pendidikan yang ada di masjid. Ya, insya Allah. Apa yang kita harapkan dari itu semua jemaah? Biasanya kan kita begini. Mudah-mudahan nanti kita di surga bisa apa? Bisa kumpul gitu kan ya. Kira-kira ini cuma kata-kata yang mungkin penghias atau beneran ada? Beneran ada atau tidak? Nanti di surga itu bisa kumpul keluarga atau mungkin jamaah bisa kumpul. Biasanya kan orang yang ceramah, mohon maaf, saya ceramah misalkan untuk memanis-maniskan, untuk mengesankan, mengemas bahasa kan ada. Mudah-mudahan nanti kita di surga pada. Tapi pertanyaannya, apakah yang disampaikan Ustadz terkait Ustadz tersebut itu cuma hiasan belaka atau beneran adanya? Maka jawabannya adalah beneran adanya. Tulis dalilnya surat At-Tur. Ya, tulis dalilnya surat At-Tur ayat 21 yang nanti para jamaah di sini, bapak-bapak, ibu-ibu mungkin akan mentadabburi ayat tersebut. Ya, surat apa tadi namanya? At-Tur pakai to. Ya, ada pakai ta, ada pakai to, beda. Ya, baik. Ayat berapa tadi? 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Itu dalil nanti ketika di surga, nanti ketika kita masuk surga insyaallah bisa bareng. Saya artikan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Maka syaratnya satu, kita tahu semuanya bahwa syarat masuk surga harus punya iman. Kalau misalkan orang yang belum beriman tapi dia berbuat baik, diterima ke amalannya? Diterima, tapi di sisi Allah tidak ada itu dalilnya. Ya kan? Ya kan, wa ma tuqaddiru apa sih dalilnya? Abata. Yang pokoknya kalau misalkan orang yang beramal tetapi tidak ada iman, maka nanti menjadi apa? Debu-debu yang berhamburan. Wa ma tuqaddiru min amalin. Masyaallah, lupa saya tadi. Ya, pokoknya dalil orang yang ingin diterima amalnya harus punya iman. Walladzina amanu, dan adapun orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum, dan diikuti oleh keluarganya, anak-anaknya, ya dzurriyyatuhum, ya dzurriyyatnya, keturunannya, alhaqna biiman, juga dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka nanti ketika orang-orang yang beriman tersebut diikuti oleh keturunannya, maka nanti kami akan susulkan mereka semua, kumpulkan di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan tidak kami kurangi sedikit pun amalan atau pahala-pahala mereka. Pengurusan semua dalam rangka keimanan, dalam rangka amal soleh, maka nanti kalau masuk surga kita harus yakin insyaallah kita bisa masuk surga Allahumma. Walaupun dalil surat At-Tur ini ayat 21 lebih spesifik kepada sebuah keluarga.
Karena memang binaan yang pertama kita bentuk tentunya dalam keluarga dulu. Nah, nih sebagai orang tua, saya juga punya anak. Sebagai orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita merasa mungkin kita orang tua ya sadar diri lah, nggak bisa apa-apa ngaji pun ya, nggak pinter-pinter amat gitu kan. Mau ngapal Quran juga ya alhamdulillah lah, terikul aja hafal alhamdulillah ya kan. Atau surat-surat pendek itu hafal alhamdulillah. Boro-boro mungkin juz 30, lagi berusaha besar, lagi berjuang. Tapi jangan khawatir, jangan bersedih. Kita punya apa? Punya anak. Anak kita lah yang insya Allah punya kesempatan untuk menjadi orang yang kata orang tua saya, lu harus lebih pintar daripada, harus lebih sukses daripada bapak atau ibu. Biasanya kan begitu ya kan? Nah, ya, ketika anak-anak kita misalkan di Al-Quran, kita paksa, kita didik, ya kan, untuk menghafal. Nanti ternyata ketika di akhirat kita nggak tahu. Ada riwayat, Inna rajula, sesungguhnya nanti ada seseorang di hari kiamat, la turfa'u darajatuhu, akan diangkat derajatnya. Tiba-tiba ada seseorang ya kan, nanti di akhirat itu pun dia ibaratnya dapat bonus, diangkat derajatnya sampai masuk ke surga. Kemudian laki-laki ini ingat, laki-laki ini bertanya, ya kan? Ketika dia masuk ke dalam surga, anna lihada, kok dari mana ini? Kok saya bisa masuk ke surga? Kok saya bisa diangkat derajatnya? Kemudian dijawab pada saat itu, fayuqalu bistighfari waladika, karena istighfar anakmu kepada, karena syafaat anakmu kepada. Bayang. Jadi ternyata bahasa anak itu sebagai investasi itu bukan jualan, tapi benar. Paham ya bapak-bapak semua, ibu-ibu? Ya, insya Allah potensi peluang kita untuk masuk surga itu banyak, tinggal yang mau atau tidak. Siapa di sini yang mau masuk surga semua? Ya, ya. Cuma rada-rada jangan nggak punya nabi, nggak kerasa itu. Saya mau tanya sama bapak ini, kalau dikasih duit 100 juta masuk surga, masuk neraka, dikasih duit 1000 tapi masuk surga, mau yang mana ini? Ayo, jujur, apalagi sekarang lagi susah-susah yang begini ya kan? Ya enggak? Ini 100 misalkan, atau mungkin 1 miliar, atau sampai lagi berapa triliun misalkan? Enggak? Ya? Jadi tadi, kalau kita orang yang mungkin di dunia ini berkecukupan, alhamdulillah. Tapi kalau mungkin kita biasa-biasa aja, apalagi yang mau kita cari, apalagi yang mau kita lulukan, ternyata kita dalam semangat untuk masuk surga pun kita lemah. Jangan sampai ibaratnya rugi di dunia, rugi di akhir. Jelas sampai sini bapak-bapak ibu. Sampai berapa ya saya jam? 11. Ya. Kita lihat 15 menit lagi. Nanti buat sesi tanya jawab kalau ingin ada. Ya. Jadi kita kembali ke sini ya. Masalah mencintai Al-Quran ternyata ini kalau kita kaji ini sangat dalam dan panjang. Maka saya sebenarnya tidak mau jauh-jauh. Sekarang ya, yang namanya ngaji itu mudah-mudahan nggak anak-anak aja yang disuruh ngaji, tapi kita semua orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu
yang mungkin ngajinya masih butuh untuk belajar, maka alhamdulillah ketika ada pengajian tadi bapak-bapak punya halaman sendiri, ibu-ibu majelis taklim ya silakan ikuti. Terus yang namanya belajar ngaji jangan punya prinsip di waktu luang. Apa? Biasanya kan begitu kan? Habis kerja waktu luang baru kita ngaji. Nanti pastinya kalau orang yang sok sibuk nggak ada luangnya dia, ya kan? Ya kan? Habis pulang kerja akhirnya apa? Capek, mau ngaji, aduh capek aja, ya kan? Karena tadi kalau mau ngaji itu adalah di waktu lu dibalik. Coba dibalik jadinya gimana? Meluangkan waktu buat ngaji. Jadi terjadwal itu pasti beda. Ibarat kita kerja aja punya waktu yang terjadwal ya kan? Maka belajar ngaji pun insya Allah kita luangkan waktu bukan di waktu lu. Itu dia masalah. Simple sebenarnya. Cuma kitanya ada nih yang rada-rada kadang. Ya. Gitu. Tapi alhamdulillah kalau Tangerang, karena saya juga dari Tangerang, kita nih kalau guru ngaji enggak apa ya, enggak minim lah guru ngaji. Masya Allah ngaji pada tindak. Cuma masalahnya tadi mungkin karena sekarang pendidikan itu sudah mulai berkembang, sudah mulai apa namanya manajemen yang bagus, maka itu aja yang mungkin tinggal kita benahi. Jadi enggak metode klasik terdahulu. Walaupun pada dasarnya yang mengajarkan kita alif dan data, insya Allah pahalanya terus mengalir buat orang tua terdahulu. Tetapi karena sekarang pendidikan sudah mulai berkembang, maju, maka kita harus ikutin perkembangan tersebut. Karena hari ini coba ibu-ibu merasakan gak anak-anak kok pada cepat pinter. Karena sekarang sudah bukan zamannya yang lambat-lambat lagi, semua akselerasi, percepatan. Ya, coba salah satu ininya apa? Indikatornya apa ini kan? Kalau dulu kita belajar yang jauh kita susah. Dulu kan ibaratnya Imam Syafi'i ketika mau belajar ke Mesir itu harus sabar berbulan-bulan kalau punya uang untuk pergi. Tapi sekarang kita ada online juga yang mudah, yang jauh bisa dicapai. Jadi gak ada alasan hari ini kalau mau belajar itu susah. Tinggal kitanya, lagi-lagi kitanya yang mau atau nggak mau. Ya, bapak-bapak semua insya Allah ya semua. Maka mudah-mudahan kalau saya pribadi alhamdulillah ya. Dulu waktu saya di Jakarta itu yang ngaji bapak-bapak ya lagi-lagi tadi kan sudah disebutkan ya. Tapi tadi sempat saya mendengarkan penuturan pembina balance antara jamaah ibu-ibu dengan bapak-bapak itu banyak. Tapi biasanya yang banyak itu malah umat. Bapak-bapak ini kalau ngaji, masya Allah, lebih demen biasanya jiping, ngaji kuping. Kalau buat ngaji kayak ngaji Quran atau ngaji apa itu kadang bawaannya kurang gitu. Tapi kalau ibu-ibu emak-emak, masya Allah dari anak-anak saya di Bandar Lampung dari sini, wah jamaah ibu. Ya, makanya mudah-mudahan ngaji taklim para umahat, ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Fidro ini jangan kalah sama masjid-masjid yang lain. Semoga lain yang kompak yang ramai, masya Allah. Kemudian di sini insya Allah lebih berkah lagi. Amin. Ya itu tadi. Maka konsep manajemen yang bagus sehingga orang-orang semuanya, walaupun mungkin tadi bahasanya gratis bukan asal-asalan, tetapi kita punya progres untuk mencerdaskan, mengilmui para anak-anak didik kita. Setuju ya supaya insya Allah sama-sama. Baik, saya insya Allah. Ya, saya minum dulu. Kira-kira ada yang
ditanyakan yang perlu dijelaskan? Ya. Ada? Baik, silakan. Ada dua, yang mana dulu? Baik, pakai mic. Ya. Betul. Apa yang disampaikan Al-Quran, misalnya kita sabar, bersyukur, Masya Allah. kemudian menuntut ilmu, hormat kepada sama ya. Nah, nanti satu yang khawatir kalau saya dimaksudkan surat An-Nisa ayat 5. Berarti untuk kita mencintai Al-Quran salah satunya dua ini. Kami senangi dua tiga tempat. Ini salah satu bentuk kita dalam Al-Quran, berarti bisa kita lakukan. Baik. Pertanyaannya ini menjebak saya. Saya tidak mau menjawab sesuatu yang saya tidak lakukan. Jadi, Mas siapa namanya Pak? Tahu, ini jamaah semua pertanyaan terkait apa? Dan turunannya apa? Karena tadi kan saya sebutkan juga sunnah Nabi juga banyak turunan. Ya kan tadi kalau lihat Al-Quran memang level paling tertinggi itu adalah level mengamalkan. Karena tadi tahapan belajar itu apa tadi? Mendengarkan, membaca, menghafal, menadaburi, baru nanti yang level tersebut adalah mengamalkan. Yang unik yang ditanya di sini adalah masalah tadi yang baik hitung anda ta'adilu wahidatan, ya kan? Ini masalah ta'adud, masalah. Ya kalau misalkan sanggup silakan, tapi kalau nggak sanggup berarti kita enggak apa wahidatan. Yang Bapak mau tanyakan apa? Itu semuanya adalah masalah kesanggupan. Dan kesanggupan di sini bukan hanya sekedar materi, rohani, ya kan? Kemudian materi semuanya. Itulah namanya adil. Seperti ini. Ya. Bukan para hanya kalau istri menginginkan istri itu mendapatkan masuk surga. Insya Allah istri itu cuma satu, taat, nurut, masuk surga sama suami. Cuma tadi berarti nanti ya Allah alam bisawab. Kalau kan misalkan ternyata istrinya taat itu syarat dia masuk surga, maka suaminya tidak tahu Allah alam, ya kan? Baik, saya nggak mau terusin. Karena saya tak punya pengalaman dalam hal ini, sehingga saya tidak menjawab apa yang mungkin saya tidak. Ya, dan biasanya yang begini-begini ngomong keluar. Saya nggak kaji. Hah? Saya nggak kaji. Ya, tapi ibu-ibu nggak usah ada di gitu. Ya, dengerin aja gitu. Baik, lanjut. Waalaikumsalam. Mau ini untuk nanya, sekarang kan banyak guru PA yang menghafal misalnya 1 juz, 1 juz. Masya Allah. Nah, yang jadi masalah itu terkait bacaan itu Ustaz. Apabila yang kita dalam grup kita nih ada yang tidak bisa baca Al-Quran, Ya. juga tidak jelas, Ya. belum bisa tajwid, makrotnya dan lain sebagainya. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah yang tahu kita kan nggak tahu di kapan kan di rumah. Nah, nanti kita nggak tahu itu bacanya benar atau tidak. Itu sikap kita bagaimana? Cakap. Pertanyaan yang bagus. Udah, ada tambahan lagi. Baik. Jadi Pak siapa namanya tadi? Pak Yusuf. Pak Yusuf bertanya terkait informasi tentang hafal. Ada program 1 pekan, 1 minggu, 1 juz. Kalau kita pakai Quran pojok hari ini, semua cetakan MENA, depan ya, Departemen Agama hari ini, atau cetak mushaf Madinah. Jadi mushaf yang ada di Indonesia ada 2 jenis ya para jemaah. Ada namanya SMI, Standar Mushaf Indonesia. Itu cetakan Depak. Semuanya sekarang sudah pojok. Jadi di pojok pada halaman itu adalah akhir ayat, maksud ayat. Ada namanya MM,
mushaf Madinah. Kalau yang misalkan apa namanya ngelihat fathah terus ada alif kecil, ya kalau fathahnya berdiri tegak itu namanya cetakan SNC tadi, mushaf Indonesia. Ya, tapi hari ini kalau kita lihat semua mushaf itu sudah standar pojok semua. Tahu ya? Satu halaman satu halaman. Kalau satu Quran pojok satu juz itu ada 20 halaman. Berapa? 20 halaman berarti 10 lembar satu juz. Satu minggu berapa hari? 7 hari. Berarti program satu juz satu minggu bisa. Berarti karena bisa tadi satu hari dia minimal 2 halaman atau 1 lembar lebih, 1 lembar setengah. Berarti 2 halaman setengah. Oke? Karena satu pekan 7 hari dan 1 juz 10 lembar atau kalau di halamanin kan 1 lembar 2 halaman, 2 kaca. Berarti 20 halaman. Nah, siapa di sini yang bisa hafal 1 hari 2 halaman setengah? Ada nggak kira-kira? Ada. Ngafal itu gampang. Ngafal itu gampang. Ya, habis ngafal habis itu. Jadi ngafal cepet. Tapi walau alam kekuatannya tuh kurang. Tapi insya Allah hari ini kan saya bilang banyak program akselerasi percepatan. Sehingga ada metode tertentu yang memang khusus diracik untuk cepat dalam menghafal al. Jadi menghafal itu sebenarnya nggak usah lama-lama prinsipnya. Tapi ingat, mungkin itu baru nanti lah. Kuat hafalan itu baru nanti jawabannya lah. Coba di sini siapa yang sering baca surat pendek sampai hari ini masih ketukar-tukar, masih lupa-lupa? Ada nggak kira-kira? Itu ternyata contoh sederhana surat pendek yang mungkin kita baca masih lupa ada, itu ternyata seumur hidup jawabannya untuk menguatkan hafalan ini. Jadi dalam konsep menghafal, menghafal itu cepat. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya anak pesantren tahfidz, paling berapa lama? 2 tahun, 3 tahun, mereka pasti sudah hatam setoran. Cuman kualitas hafalan itu wallahu a'lam bishawab, kurang kuat. Karena apa? Istilah kuat itu artinya ikon, mungkin, dan mungkin itu bukan tahunan, tapi apa? Seumur hidup. Tulis itu konsepnya biar kita tahu. Ya, jadi ngafal Quran itu cukup setahun, 2 tahun kalau kita bagus. Tetapi untuk menguatkan itu jangan berbicara tahunan, tapi seumur hidup. Itu adalah ilmu yang sebelumnya saya nggak dapat konsep itu, salah. Saya kira ngafal saya selesai, saya bisa bukti hafalan saya. Ternyata buktinya enggak. Jadi imam aja masih kadang lupa, ya Kak? Maka ternyata untuk itu harus terus murojaah, mengulang. Itu saya jawab yang pertama dulu prolog tadi, belum pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang misalkan hafal tapi ternyata bacaannya masih banyak PR-nya enggak? Nah, makanya tadi saya sampaikan tahapan belajar Al-Quran gak ujung-ujung langsung hafal. Apa yang pertama? Tadi yang disebutkan sama pembina yayasan. Apa itu? Program tahsin. Apa coba program tahsin? Tahsin itu tajwid. Jawwada yujawwidu tajwidan. Hassana yuhassinu tahsinan. Artinya memperbagus, memperbaiki bacaan. Coba di sini, siapa yang ucapin huruf shad pakai shad? Ya enggak? Ada tuh syirah, itu shin juga enggak jelas. Jadi shin dicampur shad, enggak boleh. Kalau dalam bahasa Arab, shad sendiri, shin sendiri, enggak di mix. Emang ini jus, jelas enggak?
selamat selesai. Tidak ada itu musim. Jadi ternyata kalau kita baca Al-Quran ada istilahnya huruf punya tempat keluar, makhrajnya, sifatnya. Itu huruf sendiri-sendiri pengucapannya gini aja deh. Transliterasi dari Arab ke Indonesia kira-kira sama atau beda? Mungkin ada yang sama tapi juga banyaknya yang sama apa coba? Huruf sin. Kita S punya nggak? Saya suka sambal S punya kan? Tapi kalau bahasa Arab ada nggak sin? Ada. Al-insan itu ada huruf sin. Pokoknya adalah S dalam bahasa Indonesia dan Arab. Sama transliterasinya. Tapi ada yang beda, yang mana Arab nggak bisa zilzal. Masa Ustaz kok ngaji begitu banget? Masa saya baru tahu. Saya ngaji sama orang Arab, sama guru saya, masya Allah. Orang Arab yang lisannya aja Arab. Kalau di sini orang di sini di pondok bahasa kita, orang Betawi misalkan atau orang Sunda ya kan? Orang Arab aja ngajinya harus jelas bagaimana bukan orang Arab. Nah, di sini aja udah ketahuan. Kira-kira kita ngaji udah benar atau belum? Nah, itu dia. Ya, itu. Ya, masya Allah. Oke, jadi tentu belajar tajwid tahsin itu harus diprioritaskan, diutamakan. Nah, makanya mohon maaf, kan sekarang hari ini ada orang ngajinya pengen enak, akhirnya dia belajar nada ya kan. Nada itu bisa dikejar juga. Jadi tetap basic awalnya harus belajar tahsin dulu. Semua jelas ya? Baik, masih belum bisa jawabannya. Maksudnya gini, itu dalam satu grup kan, dalam satu grup WA misalnya. dalam satu ya. Itu kan ada orang yang bacanya belum bagus, Ya. tidak bagus tajwidnya. Ya. Itu dalam grup tafsir, dalam grup satu juz satu minggu. Apa kita yang sudah bisa tidak maksudnya tidak berdosa kalau ada orang yang nggak bisa kok itu baca itu bagaimana gitu. Nah, makanya dalam masa ini tentunya programnya memang untuk ngapal aja, nggak di apa namanya, nggak di seleksi dulu, atau mungkin kejar target hafalan. Jadi begini, kalau kita mau kembali kepada apa ya, pendidikan Al-Quran yang dikonsep dulu oleh Rasulullah, maka yang pertama adalah tentunya dulu para sahabat diajarkan huruf, diajarkan taksim. Kalau hari ini dulu nggak ada istilah taksim. Nah, dari masalah berdosa dan tidaknya ini sebenarnya tidak ada masalah berdosa. Ya cuma kita harus tahu bahwa Al-Quran itu atau bahasa Arab berubah huruf, berubah makna itu ternyata dapat menjadikan ada istilahnya lahnu jali, kesalahan yang kata hurufnya haram. Nah, makanya kalau kita kembali ke hadis bahwa hadis man qara'ahan barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, bisa jadi itu yang maknanya benar, hurufnya benar. Jadi masalah itu adalah masalah kembali ke masing-masing. Tapi saya secara prinsip kelembagaan atau prinsip orang yang belajar Al-Quran tentunya sebelum menghafal harus belajar tahsin dulu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Adapun mohon maaf ya Bapak Ibu, kalau kita belajar fikih, ini ranahnya fikih. Seorang imam, mohon maaf, kalau bacaannya Al-Fatihahnya misalkan panjang pendeknya masih salah, ini mempengaruhi keabsahan sholat. Karena Al-Fatihah hukumnya apa dalam sholat? Rukun. Coba bagaimana cara kita menyikapi rukun? Rukun itu kalau tidak ditunaikan maka tidak sah sholatnya. Coba kalau misalkan ada imam yang pertama dia langsung baca surat, kira-kira batal nggak sholatnya? Nggak sah, rakaat itu harus diganti dengan rakaat lain yang baru.
Tadi tidak dianggap. Intinya adalah rukun Al-Fatihah itu rukun. Sekarang pertanyaan saya, ketika rukun bukan hanya sekedar orang baca Al-Fatihah atau tidak. Ada kaidah usul fikih begini. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu ini hukumnya tertarik menjadi wajib. Paham nggak? Udah siap soalnya. Ya, udah siap tolong badan. Ya. Contoh kalau kita baca Al-Fatihah, itu hukumnya baru rukun. Dia misalkan tajwidnya masih berantakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu huruf ain diganti hamzah. Oke. Dijerebet ada gitu, imam. Tetapi ternyata itu kesempurnaan rukunnya masih kurang. Ingatin tadi, karena rukun ini rukunnya wajib, kesempurnaan untuk melengkapi rukun adalah harus belajar tajwid dulu. Maka tajwid untuk belajar Al-Fatihah itu rukunnya wajib. Paham maksud saya? Jadi tidak ada toleransi seorang imam ternyata harus bacaan Al-Fatihah yang minimal yang baik dan benar. Oke? Semua? Karena kalau ternyata banyak salahnya, banyak panjang pendeknya, apa biasanya Al-Fatihah itu yang salahnya disebutkan? Ihdinas shiratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Maka yang demikian itu tidak cocok jadi imam. Maaf, saya bukan masalah, tapi ini masalah kesah atau tidak sholat kita. Percuma kalau kita sholat ternyata sholat kita tidak sah. Mau sampai sini? Insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang kalau beramal ternyata ada ilmu yang kita kuasai itu lebih bernilai, termasuk masalah sholat. Nah, maka basicnya semuanya tadi di apa? Di Al-Quran. Oke? Tidak ada kata terlambat bagi orang yang mau memulai. Ya, para jamaah sekian sampai sini. Oke. Kalau kita baca Al-Quran kan jelas motivasinya. Man qara'a min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf aja maka dia mendapatkan kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalha. Dan kebaikan itu nanti satu dilipat gandakan menjadi 10. Oke, ada lagi dalil lain. Alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun, orang yang baca Al-Qur'an dan dia mahir, pinter. Ibaratnya makronya bagus, tajwidnya bagus itu kan ya. Ma'as safaratil kiramil barrah. Maka nanti dia bersama para malaikat. Walladzi yatata'u fihi. Nah, tapi kalau orang yang terbata-bata, ini jenis yang kedua. Tadi kan mahir. Yang kedua, walladzi yatata'u fihi, orang yang baca Quran terbata-bata, falahu ajrani, maka dia tetap dapat 2 pahala. Jadi masalah ini kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal soleh itu insya Allah berpahala yang sangat banyak. Tapi nanti yang kita bicarakan tadi, kalau kita menyangkut masalah tahsin, apa sih tahsin ini menujunya kemana? Kepada kualitas bacaan Al-Quran. Kenapa kita harus belajar tahsin? Karena Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad satu paket dengan tajwid. Apa coba lagi? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad satu paket dengan tajwid. Sudah bertajwid. Apa tuntutannya? Kita disuruh baca Al-Quran sebagaimana Al-Quran itu diturunkan. Itu loh maksudnya. Sehingga kalau kita belum mengilmui, kita harus belajar. Enggak ada masalah.
ganjaran berapa. Itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tapi satu, kalau memang itu ada kesadaran bahwa bacaannya nggak tahu ini banyak salahnya atau banyak benernya, di samping itu dia belajar, maka itu alhamdulillah. Yang jadi masalah adalah orang kepedean. Orang apa? Kepedean juga. Ini dia masalah. Paham? Siapa di sini yang merasa ngajinya paling pintar sendiri? Nah, ya nggak apa-apa kalau bagus. Tapi kalau enggak ya berarti kita ngaji. Ngajinya ingat harus ada gurunya. Pakai itu boleh nggak? Boleh, cuman emang dia bisa benerin. Jadi YouTube, pakai murotal itu semua fasilitas. Cuman kalau kita kembali kepada konsep pengajaran Al-Quran, Rasulullah hanya mengajarin langsung kepada para sahabat. Sahabat ngajarin ke siapa? Kepada para tabi'in. Tabi'in ke siapa? Tabi'in. Terus sampai kepada guru ngaji kita, sampai kepada ini. Jadi nggak ada istilah belajar Al-Quran itu otodidak, tapi berdasarkan riwayat, transmisi, jalan mata rantai. Ada dasar atau istilahnya sanad. Paham ya semua ya? Oke, ada satu lagi motivasi terakhir sebelum saya tutup. Nanti kalau kita di surga dan kita harus yakin semua, ternyata surga itu punya level. Punya apa? Ya, kayak kita di dunia, apa yang ada levelnya? Hotel bintang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kayak gitu ya. Ya, pasti kalau misalkan yang bagus hotel itu yang mana? Yang bintangnya banyak. Ya kan? Nanti di surga pun demikian, ternyata surga itu bukan satu tingkatan, satu level, tapi punya level yang berbeda-beda. Saya mau kasih tahu yang sebenarnya ini hadisnya ada sahih bahwa kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an. Iqra', bacalah Al-Qur'an. Coba disuruh baca apa? Iqra' wartaqi, kata Rasulullah. Bacalah, naiklah. Warattil, baca lagi, artikan lagi. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Karena nanti derajatmu masuk ke surga tergantung seberapa banyak akhir ayat yang engkau baca Al-Quran ketika di dunia. Nah, maka Masya Allah tadi ada program one day, one juice, modoj atau satu hari berapa, Insya Allah ternyata kita nggak tahu, ternyata nanti di surga dia bintangnya apa. Oke? Barakallahu fikum jami'an. Cukup dari sini. Mohon maaf kalau saya ceramah nggak ada lucu-lucunya. Ya, tapi mudah-mudahan Insya Allah bermanfaat. Amin. Ya. Dan semua kita berdoa sebagaimana tadi surat At-Tur ayat 21. Mudah-mudahan para jamaah, para pengurus, para keluarga yang ada di jamaah Masjid Madinatullah, karena tidak ada kata yang terbaik ketika di dunia sebagai seorang muslim kecuali kita kalau ngaji berbicara bagaimana mudahnya kita untuk bisa masuk ke surga. Kalau kita lihat di dunia mungkin susah-susah, ini susah, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kita nanti rugi juga ketika di akhir. Sekian dari saya, maaf. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.